Masyarakat diajak bersinergi menjaga Kamtibmas selama pemilu 2024. ASN di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mengembangkan potensi diri. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Jumat 16 Juni 2023. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Yanes Wihiawari, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, Mahkamah Konstitusi MK memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini disampaikan Ketua MK Anwar Usman ketika membacakan amar putusan perkara. Mahkamah Konstitusi MK menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang diajukan 6 orang pemohon pada 14 September 2022 lalu. Dengan putusan perkara nomor 114 tahun 2023, maka pemilu 2024 ditetapkan, maka pemilu 2024 tetap memakai sistem proporsional terbuka. Hakim Ketua Anwar Usman dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Gedung MK Jakarta pada Kamis 15 Juni 2023 menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah mempertimbangkan implikasi dan implementasi penyelenggaraan pemilu tidak semata-mata disebabkan oleh pilihan sistem pemilu. Hakim Konstitusi Sadli Isra mengatakan dalam setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut MK, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi. Sistem proporsional terbuka sendiri merupakan sistem pemilu yang memberi kesempatan kepada para caleg untuk dipilih secara langsung atau seorang caleg dipilih karena memperoleh suara terbanyak, bukan lagi ditentukan oleh partai berdasarkan nomor urut, sebagaimana yang diatur sistem proporsional tertutup. KPU Papua Barat sendiri telah menyikapi keputusan MK ini dengan mengagendakan rapat koordinasi dan sosialisasi dengan 18 parpol peserta pemilu yang dijadwalkan akan berlangsung Sabtu 17 Juni. Kepala Divisi Teknis KPU Papua Barat Abdul Halim Sidik mengatakan, rapat ini diagendakan setelah putusan MK agar informasi yang disampaikan ke partai dan bacalek nantinya sesuai dengan kondisi yang berkembang, terutama menyangkut aturan dan tahapan pemilu 2024. Saudara, menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pemilu di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kasdam 18 Kesuari itu mengajak masyarakat menjaga kebersamaan dan kesuksesan pemilu 2024. Ketika berbicara di depan para perwira dan anggota TNI Polri di Mapolda Papua Barat belum lama ini, Kasdam 18 Kasuari memberikan perhatian besar pada situasi masyarakat yang kondusif, aman dan damai menjelang pemilu 2024. Terutama menjelang pesta demokrasi pemilihan gubernur, kepala daerah sampai dengan pemilihan presiden. Dirinya mengajak masyarakat semuanya harus bersinergi menjaga kebersamaan dan menjaga kesuksesan ini yang merupakan pesan penting Panglima TNI kepada seluruh jajaran di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kita TNI Polri, masyarakat semua harus bersinergis menjaga kebersamaan, menjaga kesuksesan ini. Saya kira ini pesan penting dari Bapak Panglima. Kemudian kami siap melaksanakan kegiatan hari ini. Kami serahkan kepada panitia penyelenggara. Upaya lainnya dalam menjaga kondusivitas, KPU saat ini sudah memerintahkan seluruh petugas untuk menyampaikan seluruh tahapan dalam pesta demokrasi tersebut. Natalindo Karewai, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Saudara, dalam rangka mengevaluasi rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005 sampai 2025 dan menyiapkan rencana pembangunan untuk tahun 2025 sampai 2045 diharapkan harus sinkron dengan rencana pembangunan nasional. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, maka pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua Barat menilai hal ini sangat penting. Untuk itu, diharapkan kehadiran pimpinan OPD dapat menghadiri kegiatan fokus grup diskusi untuk penyusunan dokumen evaluasi RPJMD 2005-2025. Melkias Berinusa, Asisten 2 Setda Papua Barat, dalam arahannya mengatakan tahapan perencanaan harus segera dilaksanakan. Untuk itu, saat ini Bapeda telah menyiapkan dokumen penting evaluasi RPD dan juga dokumen RKPD. Semua rencana ini harus segera dilakukan karena tahun 2024 kita akan menghadapi pemilu secara serentak. Itu akan diadakan FGD tentang evaluasi RPJPD tahun 2025 sampai 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan tahapan perencanaan yang harus kita lalui. Sementara ini Bapeda itu sedang menyiapkan beberapa dokumen penting untuk kita ke depan. Yang pertama itu selain tadi evaluasi, tetapi kemudian ada evaluasi RPD. Evaluasi RPD itu sudah sampai kepada fasilitasi di Bangka. Lalu dari RPD yang pengganti RPJMD itu kemudian akan dibuat rencana kerja pemerintah. Lalu ditindaklanjuti dengan harus ada perencanaan 1 tahun. Jadi ada dokumen perencanaan 1 tahun itu yang disebut RKPD sementara dalam proses. Kalau kemudian dokumen ini kita tidak siapkan, maka tahun 2024 kita tidak punya uang. Karena dokumen perencanaan ini belum ada. Ini sementara dikerjakan, disiapkan. Sementara menyiapkan dokumen ini, tetapi kita juga akan menghadapi pemilu serentak tahun 2024. Di mana nanti di 2024 selain pemilihan presiden dan DPR nanti di Februari atau Maret, yaitu pemilihan kepala daerah, gubernur itu nanti di sekitar bulan Oktober-November. Ditambahkan, dokumen tersebut harus selesai di akhir bulan Juni tahun 2023. Diharapkan kepada pimpinan OPD agar fokus grup diskusi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat dapat dihadiri sehingga pengambilan keputusan dan juga masukan kepada tim untuk menyiapkan RPJMD 2025-2045 yang akhirnya perencanaan dari pemerintah pusat hingga ke daerah dapat saling berkaitan. Dokumen ini harus selesai di akhir Juni ini atau di awal bulan Juli. Ini kerja beratnya teman-teman di Bapeda. Sehingga ini yang sebentar dilakukan FGD untuk kita lihat. Dari 2005 sampai 2025 ini dokumennya setiap tahun kita laksanakan, setiap 5 tahun itu yang dievaluasi. Capaiannya seperti apa. Kalau toh ada kegagalannya di mana? Ini yang dilihat. Hasil ini kemudian merupakan bagian atau dukungan untuk penyusunan rencana awal RPJPD 2025-2045. Semua itu dapat berjalan diharapkan dukungan dari semua pimpinan OPD untuk melihat kembali program apa yang sudah berjalan dan apa yang tidak berjalan harus dievaluasi untuk dibuat lebih baik lagi ke depannya. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, ASN di Provinsi Papua Barat diharapkan dapat mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi dan juga pengetahuan karena ASN yang berintegrasi yang bisa menjadi pemimpin di Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan data kepegawaian di Provinsi Papua Barat, 4 sampai dengan 5 tahun ke depan, ASN di Provinsi Papua Barat banyak yang akan purna tugas. Hal tersebut merupakan aturan yang setiap tahun pasti dilalui. Namun, diingatkan kembali kepada ASN yang masih aktif di Provinsi Papua Barat harus menyiapkan diri dengan melakukan inovasi dan juga kembangkan diri untuk siap menduduki jabatan yang akan diamanahkan oleh negara. Melkias Berinusa mengingatkan kepada seluruh pegawai ASN di Provinsi Papua Barat agar dapat menjalankan tugas dengan baik, rajin masuk kantor,
kompetensi diri harus ditingkatkan karena disiapkan untuk memimpin Papua Barat ke depannya. Jadi kemudian ada saran dari Kepala BPSDM, Bapak Ibu, baik eselon 34 maupun staf, siapkan diri, kompetensinya ditingkatkan. So, jangan supaya malas tidak bisa apa-apa, tapi begitu mau dapat jabatan baru meronta kiri kanan, tidak boleh. So, kita hadir karena kita punya kompetensi, kita hadir karena kita bisa. Gitu. Jadi tingkatkan kompetensi untuk siapkan diri karena besok perubahannya besar-besaran. Edward Nunaki, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Papua Barat mengatakan, sejak tahun 2022 hingga 2024 mendatang, banyak ASN yang akan purna tugas. Diharapkan kepada generasi ASN di Papua Barat dapat menyiapkan diri dalam segala hal, harus memiliki kompetensi manajerial, teknis, fungsional, dan yang terpenting menjaga etika dan moral seorang ASN, sehingga mereka siap untuk membangun Papua Barat. 80 akan berakhir di tahun 2022, 2023, 2024 itu banyak yang purna tugas. Kami berharap pada para generasi di belakang kami harus menyiapkan diri dalam segala hal, memiliki kompetensi manajerial, kompetensi teknis, kompetensi fungsional, tapi juga moral. Mereka harus menjaga etika, menjaga moral mereka sehingga mereka siap secara mental, tapi siap juga secara fisiknya. Mereka harus sehat dan mereka bersiap kompetisi dengan semua orang, karena ke depan semua jabatan akan dilelang secara terbuka, sehingga mereka harus menyiapkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan. Diingatkan kepada semua ASN yang selalu rajin dan menjalankan tugas sesuai aturan, harus tetap dipertahankan karena ASN yang berintegritas yang bisa menjadi pemimpin yang baik untuk membangun Papua Barat. Jimmy Tabiso, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Sebagai corong informasi, edukasi, dan konsultasi dengan cara yang dapat diterima oleh remaja mulai dari tingkat kelurahan, BKKBN Perwakilan Papua Barat mengukuhkan duta genre bagi 8 kelurahan di Kabupaten Manokwari. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Papua Barat terus mengembangkan program generasi berencana atau genre dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan. Selain itu, genre juga berperan penting dalam upaya penurunan stunting. Pada momentum Grand Final pemilihan Duta Genre Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis malam, BKKBN Perwakilan Papua Barat juga mengukuhkan 16 orang remaja yang telah melewati masa karantina menjadi Duta Genre tingkat kelurahan Kabupaten Manokwari. Para Duta Genre kelurahan dipilih secara berpasangan yang mana mereka akan menjadi corong informasi, edukasi dan konsultasi tentang keluarga berencana dan juga stunting yang menjadi isu nasional kepada kaum remaja lainnya di tingkat kelurahan masing-masing. Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Filmona Maria Yarolo, pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa pemilihan Duta Genre tingkat kelurahan merupakan program baru yang harus ada di setiap kelurahan dan kampung di seluruh kabupaten kota di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Saat ini BKKBN punya program khusus untuk pemilihan Duta Genre tingkat kelurahan. Kalau yang tadi adik-adik saksikan, ya ini adalah Duta Genre ya tingkat provinsi, tapi mereka juga melaksanakan kegiatan tidak hanya di provinsi, kabupaten, kota juga. Dan tujuan utama ditentukan atau dipilihnya adik-adik sekalian selaku Duta Genre tingkat kelurahan. Nah, ini merupakan program yang baru dan harapannya dibentuk di seluruh Indonesia, dan harapannya semua kampung atau kelurahan yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya itu ada pemilihan Duta Genre. Lebih lanjut dijelaskan Filmona Yarolo bahwa pemilihan Duta Genre kelurahan bertujuan agar para remaja dapat menjadi mitra BKKBN dan juga pemerintah dalam menyukseskan program pemerintah, lebih khusus penanganan stunting yang saat ini menjadi isu nasional hingga daerah. Tujuannya adik-adik sekalian yang akan menjadi mitra kerjanya BKKBN,
tetapi juga pemerintah secara khusus saat ini dalam penanganan program stunting ya. Jadi program stunting ini akan menjadi tugas utama adik-adik sekalian, yaitu memberikan informasi khususnya untuk remaja-remaja yang ada di sana, tetapi juga nanti kalian akan memberikan menjadi mitra kita, akan memberikan informasi kalau kita di Papua Barat sini di Kabupaten Manokwari nanti melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Manokwari. Para duta genre kelurahan juga mempunyai tugas untuk memberikan informasi tentang kondisi remaja serta calon pengantin di kelurahan masing-masing. Selain itu, melakukan pendampingan kepada para calon pengantin dengan memberikan informasi tentang masalah stunting. Sebelum menjalankan tugas dan fungsi sebagai duta genre tingkat kelurahan, para remaja yang terpilih akan mendapat pembekalan dari perwakilan BKKBN Papua Barat, Dinas DP 3 AKB, serta Forum Duta Genre Papua Barat guna mengetahui fungsi dan tugas yang harus dilakukan sebagai seorang duta genre. Sebagai duta genre, maka para remaja ini dituntut untuk menjadi role model, panutan bagi remaja-remaja lainnya di lingkungan masing-masing serta lingkungan pendidikan. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, setelah melewati tahapan seleksi yang panjang pada program pemilihan Duta Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya yang diselenggarakan oleh perwakilan BKKBN Papua Barat, Rivaldo Salomo Heipon dan Stefani Caroline Ramar terpilih sebagai putra dan putri Duta Genre tahun 2023. Pemilihan Duta Genre Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilakukan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat yang diperuntukkan bagi kaum remaja dalam mengatasi berbagai permasalahan krusial di masa remaja. Pemilihan Duta Genre Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 diikuti oleh 70 peserta dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong, dan Kota Sorong. Setelah melewati proses seleksi yang panjang pada karantina yang berlangsung selama 3 hari di Manokwari, 20 remaja terpilih sebagai finalis dan kemudian mengikuti Grand Final pada Kamis malam di lantai 1 Manokwari City Mall. Pada Grand Final, berhasil terpilih sebagai putra dan putri Duta Genre Provinsi Papua Barat, yakni Rivaldo Salomo Heipon dan Stefani Caroline Ramar asal Kabupaten Manokwari yang berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Papua. Juara kedua yaitu Fadli Amin asal Kota Sorong dan Melani Tebut Bame asal Kabupaten Maibrat. Sedangkan juara ketiga yaitu Dodi Alfayed asal Kota Sorong dan Dewi Aulia Syawitri asal Kabupaten Manokwari. Setelah melewati proses yang panjang oleh 20 peserta, Kepala Perwakilan BKKBN Papua Barat, Filmona Yarolo sangat mengapresiasi Duta Genre yang telah menampilkan yang terbaik bagi Papua Barat dan Papua Barat Daya. 20 finalis dari beberapa kabupaten baik yang ada di Provinsi Papua maupun Papua Barat yang luar biasa. Mereka menunjukkan kemampuan mereka menunjukkan potensi diri mereka melalui bakat talenta yang mereka tampilkan, tetapi juga di hari ini khususnya pada kegiatan grand final mereka bisa menampilkan yang terbaik, bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Dewan Juri. Filmona berharap Duta Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat menjadi mitra pemerintah untuk mendukung program generasi berencana. Duta Genre menjadi corong untuk edukasi serta sosialisasi bagi kaum remaja. Khususnya yang terpilih sebagai Duta Genre Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya akan menjadi mitra kami untuk mendukung pelaksanaan program, khususnya program generasi berencana dengan sasaran remaja agar mereka bisa mensosialisasikan, bisa edukasi para remaja yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya. Para duta genre diharapkan kedepannya menjadi pemimpin yang berkualitas, yang bersaing dan potensial di seluruh bidang. Rivaldi Salomo Heipon dan Stefani Caroline Ramar akan dipersiapkan untuk mengikuti pemilihan genre tingkat nasional. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Sementara itu, saudara, putra dan putri Duta Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya yang terpilih dalam pemilihan Duta Genre berkomitmen untuk siap menjalankan program yang berkaitan dengan generasi berencana. Terpilih sebagai Duta Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya, Rivaldi Salomo Heipon dan Stefani Caroline Ramar asal Kabupaten Manokwari merasa bangga karena bisa terpilih dari 20 peserta dari Kabupaten Manokwari, Teluk Bintuni, Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong dan Kota Sorong yang ikut dalam pemilihan Duta Genre. Stefani Caroline Ramar juara 1 putri Duta Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2023 dengan penuh sukacita mengatakan jika dirinya siap untuk mensosialisasikan program genre bagi para remaja sebagai usia produktif tentang keluarga berencana serta stunting yang menjadi isu nasional. Papua Barat di dalam suatu wadah yang besar, jadi di sini saya akan bekerja sama dengan semua keluarga-keluarga baru saya yang ada di Duta Genre Provinsi Papua Barat. Ya, program-program kerja akan kita jalankan dan akan kita rancang untuk menuju 2045. Penyampaian kesiapan untuk mendukung pemerintah melalui program generasi berencana juga disampaikan oleh Putra Duta Genre Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya 2023, Rivaldi Salomo Heipon. Sebagai Genre Papua Barat dan Papua Barat Daya, saya merasa sangat luar biasa ya. Nah, tentu kedepannya saya akan jalan sesuai dengan program kerja, bekerja sama dengan forum-forum untuk mengedukasikan remaja agar hidup lebih baik dan anak-anak Papua terlebihnya untuk jauhkan diri dari hal-hal yang berisiko kepada mereka, dan juga bersama BPKBN untuk bekerja sama untuk mengedukasikan dan memberikan motivasi pelajaran kepada remaja yang ada di Kabupaten Manokwari dan juga Provinsi Papua Barat dan Papua Barat. Selain siap untuk menjalankan program genre bersama BKKBN Papua Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta KB Kabupaten Manokwari yang lebih difokuskan pada masalah remaja, calon pengantin dan stunting, putra dan putri genre Papua Barat dan Papua Barat Daya juga akan menyiapkan diri guna mengikuti pemilihan Duta Genre tingkat nasional. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menjamin keamanan para tenaga kesehatan yang berada di Kabupaten Tambrau. Sebelumnya beredar informasi penarikan belasan tenaga kesehatan program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan yang ditugaskan di Kabupaten Tambrau. Pasca penangkapan aktivis KNPB di Kabupaten Tambrau dan isu terkait adanya ancaman oleh KKB terhadap nakes. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga kepada media menyebutkan bahwa ancaman tersebut tidak benar. Para nakes saat itu hendak turun ke kota untuk membeli kebutuhan pokok mereka selama berada di tempat tugas, sehingga terkait dengan ancaman tidak ada sama sekali. Kapolda juga menjamin seluruh petugas kesehatan yang ada saat ini berada di tempat tugas dalam keadaan aman dan ada anggota TNI Polri yang bertugas di Kabupaten Tambrau. Semua melakukan pengamanan semaksimal mungkin dan terhadap semua nakes dan aparat pemerintah yang ditugaskan di daerah-daerah remote, kita akan lakukan pengamanan semua. Soal ancaman itu tidak gimana? Ancaman itu sebenarnya tidak ada. Jadi mereka itu pergi ke Sorong karena memang mereka butuh belanja makanan, belanja peralatan, belanja perlengkapan mereka seminggu, karena setiap minggu mereka, kebetulan kemarin kan kita melakukan penindakan itu kan weekend itu. Jadi mereka pas kebetulan turun. Kita sudah klarifikasi kepada dinas kesehatannya, mereka mengatakan itu kegiatan rutin yang kita lakukan. Jadi tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan di Tambrau, semua dalam keadaan aman. Berarti bukan dievakuasi Pak untuk besok. Sementara itu Kapolda mengatakan belum lama ini pihaknya berhasil menangkap 2 pelaku kasus penyerangan anggota TNI yang terjadi di Pos Ramil Kisor beberapa tahun lalu.
Dan kini kedua pelaku sedang diamankan di Mapolda Papua Barat di Maripi. Titik bintang kemarin kita melakukan penangkapan terhadap dua pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap dua anggota TNI, empat anggota TNI yang ada di Kisor. Dua pelaku ini sedang dilengkapi berkasnya untuk diajukan ke persidangan. Penanganannya di Polres atau penanganannya di Polda. Sementara itu pelayanan dan roda pemerintahan di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya pasca penangkapan oleh petugas gabungan aktivis KNPB di Kabupaten Tambrau dan juga isu pengancaman terhadap tenaga medis di Kabupaten Tambrau tidak mengganggu jalannya pelayanan dan roda pemerintahan di Kabupaten Tambrau. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, lebih dari 50% dari total 584 bakal calon legislatif DPR Provinsi Papua Barat yang telah mendaftarkan diri ke KPU Papua Barat ditemukan belum memenuhi syarat dan harus melengkapi berkas pencalekan pasca KPU melakukan verifikasi administrasi pencalekan. KPU Papua Barat hingga hari ini telah selesai 100% melakukan verifikasi terhadap berkas administrasi bakal calon anggota DPR Provinsi Papua Barat dari tenggat waktu 15 Mei hingga 23 Juni 2023. Meski begitu, dari hasil verifikasi masih ditemukan lebih dari 50% bacalek yang belum memenuhi syarat dan harus melengkapi berkas dari total 584 bacalek yang telah mendaftar ke KPU sejak 1 hingga 14 Maret 2023. Kepala Divisi Teknis KPU Papua Barat Abdul Halim Sidik mengatakan, sebanyak 539 bacalek harus melengkapi berkas atau belum memenuhi syarat dan itu bisa diperbaiki atau dilengkapi saat tahapan waktu perbaikan selama 14 hari yang dimulai pada 24 Juni 2023. Dari jumlah tersebut masih ditemukan ada bacalek yang berstatus PNS atau pegawai pemerintah, dan kepada mereka juga akan diminta untuk segera melengkapi surat pengunduran diri sebagai aparat pemerintah agar tidak didiskualifikasi. Proses verifikasinya sudah 100%. Kemudian yang masih BMS itu sekitar banyak Pak. Hasilnya ya ada beberapa yang BMS di atas 50% lah katakanlah begitu, yang itu nanti akan diperbaiki pada saat perbaikan syarat calon. Itu 539 yang BMS, yang dari total 584. Di kesempatan ini juga akan perlu juga saya sampaikan, jadi sebelum masa penyerahan berita acara hasil verifikasi itu nanti ya seminggu sebelumnya kami akan rapat koordinasi sosialisasi dengan partai politik, kira-kira menyampaikan kekurangannya tapi itu secara umum. Jadi kita bahas 9 dokumen tadi, kira-kira dokumen yang diinginkan KPU RI itu seperti ini, yang diinginkan regulasi itu seperti ini, tapi Bapak Ibu bakal calon menyerahkannya seperti ini. Itulah kenapa dia jadi BMS, belum memenuhi syarat. Nanti diperbaiki sesuai dengan keinginan regulasi. Misalnya foto nggak boleh cropping, ini kan mau ditaruh di surat suara ini. Direncanakan pada 17 Juni mendatang, KPU Papua Barat akan mengundang seluruh partai politik untuk bertemu dalam agenda koordinasi dan sosialisasi penjelasan terhadap hasil verifikasi guna memberikan kemudahan kepada parpol dan bacalek untuk melengkapi berkas, sekaligus informasi tahapan dan aturan kepemiluan agar bisa mendapat atensi dari bacalek dan parpol. Sebagaimana diketahui, bacalek yang telah mendaftar ke KPU Papua Barat sebanyak 584 orang dengan 18 partai politik. Namun dari total tersebut tidak semua parpol mendaftarkan calegnya dengan alasan internal partai. Sementara untuk DPR Provinsi sendiri, kursi yang diperebutkan sebanyak 35 dari 5 dapil yang tersebar di 7 kabupaten. Saudara,
Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau berpesan, ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat, harus tekuni apa yang kita kerjakan karena semua yang dilakukan bisa berdampak positif bagi kita. Pembagian dana bagi hasil atau DBH Otsus bagi provinsi di tanah Papua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang mana diperuntukkan secara proporsional berdasarkan pada beberapa indikator, yakni indeks penduduk orang asli Papua, jumlah penduduk, indeks luas wilayah, kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks kinerja pengelolaan dana Otsus. Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat dan juga sebagai kabupaten induk yang telah memekarkan kabupaten penghasil yakni Teluk Bintuni, maka belum lama ini Bupati telah mengajukan permohonan kepada Dirjen Perbendaharaan Papua Barat agar dana bagi hasil bagi Kabupaten Manokwari dapat memperhitungkan dua indikator tersebut. Permohonan dukungan kepada Kanwil terkait dengan penambahan indikator pembagian Otsus pembagian DBH Otsus ya Papua Barat, di mana kita juga meminta untuk pembagian DBH Otsus untuk Kabupaten Manokwari agar memperhitungkan dua indikator lagi, yaitu Kabupaten Manokwari sebagai kabupaten induk yang memekarkan daerah penghasil, yaitu Kabupaten Teluk Bintuni. Supaya kita berharap bahwa itu juga bisa diperhitungkan sebagai salah satu indikator untuk pembagian DBH Otsus. Lebih lanjut dijelaskan Bupati bahwa permohonan yang disampaikan Bupati kepada Dirjen Perbendaharaan Papua Barat bertujuan agar kapasitas fiskal daerah dapat diperkuat yang akan berimbas pada pembangunan Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat yang maju. Tujuannya apa? Supaya kapasitas fiskal daerah kita ini bisa diperkuat sehingga Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi kita bisa tata infrastrukturnya, kemudian bangun lebih baik lagi dengan didukung oleh pendanaan atau keuangan daerah yang memadai. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ex-kantor KPPN Manokwari yang berlokasi di Jalan Yosudarso, tepatnya di samping Manokwari City Mall, akan dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Manokwari yang kemudian difungsikan sebagai kawasan perekonomian masyarakat. Belum lama ini Bupati Manokwari Hermus Indo melakukan pertemuan bersama Dirjen Perbendaharaan Papua Barat (DJPB) guna membahas beberapa hal yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Bupati Manokwari pada Senin lalu usai melakukan pertemuan tersebut kepada awak media di Manokwari menyampaikan bahwa dalam pertemuan itu telah disepakati bahwa DJPB akan menghibahkan lahan ex-kantor KPPN Manokwari yang berada di Jalan Yosudarso, tepatnya di samping Hadi Mall, akan difungsikan sebagai area penataan kawasan perekonomian masyarakat. Dan sebaliknya Pemda juga akan menghibahkan lahan guna pembangunan mes tempat tinggal pegawai DJPB. Tentu membicarakan beberapa hal. Yang pertama adalah hibah lahan milik kantor perbendaharaan negara yang berada di samping Hadi Mall ya. Samping Hadi Mall, di mana permintaan dari Kakanwil untuk dibangun rusun di situ. Tetapi mereka berkoordinasi terkait dengan penataan fungsi ruang di Manokwari sehingga kami belum memberikan izin untuk membangun rusun di situ, sehingga kita menempuh solusi untuk Pemda Manokwari akan menghibahkan tanah di luar dari lahan tersebut kepada Kanwil Perbendaharaan Negara untuk pembangunan rusunnya, sehingga nanti kantor lahan yang berlokasi di Hadi Mall itu akan dihibahkan ke Pemda Manokwari untuk sebagai bagian dari penataan kawasan ekonomi di Kabupaten Manokwari. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mencari solusi agar lahan milik Dirjen Perbendaharaan Papua Barat yang saat ini masih dikuasai oleh masyarakat dapat dihibahkan juga kepada pemerintah Kabupaten Manokwari
Dan kemudian Pemda juga akan menghibahkan lahan kepada DJPB. Kemudian di samping itu juga ada beberapa aset milik kantor perbendaharaan negara yang memang dikuasai oleh keluarga OAP ya, yang ada di samping Bank Danamon. Nah, sehingga itu juga kita mencarikan solusi supaya aset itu kemudian bisa dihibahkan juga ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah pun akan menghibahkan. Jadi istilahnya tukar guling ya, aset tersebut antar instansi ya, antar pemerintah daerah dengan kanwil perbendaharaan negara. Selain menghibahkan lahan milik Dirjen Perbendaharaan kepada Pemda dan sebaliknya Pemda menghibahkan lahan, Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Manokwari juga membutuhkan dukungan dari Dirjen Perbendaharaan terkait dengan hibah aset Kementerian Kehutanan yang berlokasi di SMK Kehutanan Manokwari, yang kemudian ke depan dikembangkan sebagai salah satu kawasan ekonomi, dan sebaliknya Pemda juga akan menghibahkan lahan kepada Kementerian Kehutanan sebagai aset negara. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Jumat 16 Juni 2023. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Enes Wihiawari undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.